Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar bab 2, yaitu koordinat kartesius. Nah, perhatikan ya anak-anak. Unsur-unsur pada koordinat kartesius. 1. Koordinat adalah pasangan bilangan yang ditulis dalam bentuk X, Y. Nilai X disebut juga absis, merupakan bilangan yang terdapat pada sumbu X atau garis horizontal atau garis datar. Nilai Y disebut juga ordinat, merupakan bilangan yang terdapat pada sumbu Y atau garis vertikal atau garis tegak. Nah, seperti ini. Sekedar mengingatkan bahwa sumbu X adalah garis horizontal atau garis datar yang berwarna merah ini. Sedangkan sumbu Y adalah garis vertikal atau garis tegak yang berwarna hijau. Dan pertemuan antara dua garis ini, garis datar dan garis tegak, ini ada titik asal atau titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Nah, perhatikan di sini ada bidang koordinat kartesius dan ada beberapa titik. Dari gambar di atas, koordinat titik A ya, kita peroleh dengan menarik garis ke sumbu X yaitu 10 dan kita tarik garis ke sumbu Y yaitu 4. Sehingga koordinat titik A adalah 10,4. Berarti 10 adalah absis atau X-nya dan 4 adalah ordinat atau Y-nya. Kemudian titik B. Untuk bisa menentukan koordinat titik B, maka kita tarik garis dulu ke arah sumbu X yaitu negatif 6, kemudian ke arah sumbu Y 8. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 6,8. Berarti min 6 adalah absisnya atau X-nya dan 8 adalah ordinat atau Y-nya. Kemudian titik C. Untuk bisa menentukan koordinat titik C, kita tarik garis dulu ke sumbu X. Di sini ada negatif 10, kemudian baru ke sumbu Y yaitu negatif 6. Jadi koordinat titik C adalah negatif 10, negatif 6. Berarti negatif 10 adalah absis atau nilai X-nya dan negatif 6 adalah ordinat atau Y-nya. Kemudian titik D. Untuk bisa menentukan koordinat titik D, maka kita tarik garis ke sumbu X. Di sini ada angka 12, kemudian ke sumbu Y. Di sini ada bilangan negatif 4. Berarti koordinat titik D adalah 12, negatif 4. Berarti 12 absisnya atau X dan 4 negatif 4 adalah ordinat atau Y. Kemudian titik I. Di sini ya. Di sini titik I adalah 14,0 karena titik I ini ternyata titik ini terletak pada sumbu X. Sehingga nilai X-nya ini adalah 14 dan Y-nya adalah 0. Berarti 14,0. 14 absisnya dan 0 adalah ordinatnya. Latihan pendalaman materi. Nah, kemarin Pak Dodi memberikan pertanyaan ini ya. Di sini diketahui bidang koordinat kartesius dan ada berapa titik dan ini ditanyakan. Dari gambar di atas, coba tentukan koordinat titik E. Mana titik E di sini ya? Berapa ini koordinatnya titik E? Nah, 6,2. Kemudian titik F. Di sini ya. Berapa? Negatif 4,2. Kemudian titik G. Negatif 4, negatif 2. H. 6, negatif 6. Jadi kita dulukan yang X dulu. J. Nah, di sini ya.
adalah titik yang terletak di sumbu Y. Berarti 6 ini adalah nilai Y-nya, sehingga X-nya 0. Berarti titik J koordinatnya adalah 0,6. Dan terakhir titik K terletak di sumbu X. Berarti nilai negatif 10 adalah nilai X-nya. Jadi koordinat titik K adalah negatif 10,0. Unsur-unsur pada koordinat kartesius. Yang kedua, kuadran pada koordinat kartesius. Dalam koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 daerah ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan pembagian ini. Pembagian daerah pada bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Nah, dimulai dari sini, kuadran 1 adalah nilai X dan nilai Y-nya bertanda positif. Kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran 3, nilai X dan nilai Y bertanda negatif. Di sini ya. Kuadran 4, X bernilai positif atau bertanda positif dan Y bertanda negatif. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kuadran 1 XY plus ya. Kuadran 2 min X, Y atau min, plus. Kuadran 3 min X, min Y atau min, min. Kuadran 4 X, min Y atau plus, min. Menentukan letak kuadran suatu titik koordinat. Perhatikan gambar dan tentukan letak kuadran titik koordinat berikut ini. Nah, ini Pak Dodi sudah menyiapkan, ada bidang koordinat kartesius dan ada beberapa titik. Mari coba kita tentukan kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah daerah kuadran 1. Berarti titik yang berada di daerah pertama ini terletak pada kuadran 1, yaitu titik L, titik A, dan titik E. Kemudian daerah kedua ini disebut dengan kuadran 2. Daerah yang terletak di kuadran 2 ini adalah daerah yang koordinat X-nya negatif, Y-nya positif, seperti B dan F di sini ya. Kemudian kuadran 3 terletak di sini. Ya, titik G dan titik C di sini terletak pada kuadran 3. Kuadran 3 tadi X dan Y-nya bertanda negatif. Kemudian ini kuadran 4 yaitu titik D dan titik H dengan sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Nah, jika kita tuliskan koordinat titik letak kuadrannya, titik A, E, dan L terletak di kuadran 1. Titik B, F terletak di kuadran 2. Titik C, D terletak di kuadran 3. Dan titik D dan H terletak di kuadran 4. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Pak Dodi akan berikan video tentang menentukan letak titik koordinat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.